Apakah kau pernah menatap sebuah foto lama dan merasa seperti melihat bayangan dirimu yang tak lagi kau kenali? Dalam video ini, dengan tema, seseorang yang lebih muda terkejut melihat fotonya dan pesan dari para malaikat, aku, sebagai malaikat yang diutus dari kerajaan surgawi, hadir untuk sampaikan sesuatu yang sangat penting kepadamu, perempuan teresapi cahaya, yang telah berjalan jauh namun escuece siapa dia sebenarnya. Aku enam atua hornada, os seu silencios, suas esperas. Tapi hari ini, mari membuka lembaran yang telah lama tertutup. Kau siap mendengarkan apa yang bahkan hatimu belum berani bisikkan? Bayangkan kau kembali melihat foto lamamu, saat wajahmu masih penuh harapan dan mata bersinar terang, sebelum dunia mencuri sebagian dari cahayamu. Di dalam gambar itu, tak hanya terlihat masa lalu, terlihat pula janji Tuhan yang belum terpenuhi. Kau ingat siapa dirimu saat itu? Aku tahu, dan itulah sebabnya aku diutus. Karena ada pesan yang tak bisa lagi ditunda. Aku melihatmu, bukan seperti dunia melihatmu, tapi seperti surga melihatmu, seorang perempuan yang masih memegang benih dari takdir surgawi yang agung. Tapi benih itu telah tertutup debu kecewa, luka, dan waktu. Maka izinkan aku menyapu debu itu, perlahan, lewat kata-kata ini. Jangan abaikan sinyal ini, karena kau tahu, jauh di dalam, ini bukan kebetulan. Kau berjalan cepat, tapi hati tertinggal. Berapa kali kau tersenyum sementara jiwamu berteriak? Dan sekarang, saat foto itu muncul kembali, kau merasa terguncang. Itu bukan sekadar nostalgia, itu adalah panggilan. Pesan yang datang bukan dari dunia ini. Sebab para malaikat berbicara ketika bumi tak lagi cukup kuat untuk menjangkau hatimu. Dengarkan, karena di balik keheninganmu, langit berseru. Mereka katakan, beritahukan padanya bahwa kami belum menyerah padanya. Mungkin kau merasa sendiri, tetapi kau tak pernah benar-benar sendiri. Setiap air mata yang jatuh, disimpan dalam botol di surga. Setiap doa bisu, didengar lebih lantang daripada teriakan. Apakah hatimu masih bisa percaya, walau dengan setetes harapan? Di dunia ini, banyak yang mencoba mendefinisikanmu, tapi hanya satu suara yang memiliki hak untuk menamamu. Dan suara itu bukan berasal dari manusia. Itu berasal dari Sang Pencipta yang menenunmu dengan maksud ilahi. Maka pesan ini datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan, kau masih di tengah rencananya. Dan aku di sini untuk membisikkan petunjuk-petunjuk itu kembali ke dalam jiwamu. Ada sesuatu dalam dirimu yang belum mati, meski kau pikir semuanya sudah berakhir. Dan itulah yang membuat para malaikat turun, untuk menyulut kembali nyala api yang hampir padam. Aku datang bukan sebagai dongeng, tapi sebagai jawaban dari malam-malam panjangmu. Kau tahu malam-malam itu, bukan? Aku tahu saat di mana kau hampir menyerah, saat tak ada yang melihat luka yang kau sembunyikan di balik senyummu. Tapi malam itu, saat semua terasa hampa, ada cahaya kecil yang tetap menyala. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan. Itulah sebabnya sekarang aku berbicara padamu. Karena waktunya telah tiba. Banyak hal di masa lalu yang mencoba membungkammu. Tapi lihat, kau masih di sini. Itu artinya sesuatu dalam dirimu lebih kuat dari semua kehancuran. Dan kekuatan itu, perempuan terkasih, berasal dari tempat yang tinggi. Maka jangan padam sekarang. Ada perintah surgawi agar kau bangkit kembali. Apa kau siap untuk mendengar apa yang selalu ditakdirkan untukmu? Foto itu hanya permulaan. Tapi pesannya jauh lebih dalam. Karena malaikat tak turun tanpa alasan. Saat para malaikat datang, itu berarti surga sedang bergerak. Dan jika surga bergerak demi dirimu, itu karena kau bernilai. Lebih dari yang pernah kau bayangkan. Apakah kau bisa menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, kau lebih berharga dari semua penilaianmu sendiri? Kau tak perlu sempurna untuk menerima pesan ini. Justru karena kau rapuh, maka pesan ini kuat. Karena dalam kelemahanmu, kekuatan Tuhan bisa menyentuhmu tanpa perlawanan. Maka biarkan hatimu terbuka, tidak untuk dunia, tapi untuk suara yang sejak awal telah memanggilmu. Kau ingat suara itu? Aku tak datang untuk memberimu jawaban instan. Aku datang untuk menuntunmu kembali ke jalan terang. Jalan yang telah ditandai sejak kau dilahirkan. Setiap langkahmu hari ini adalah undangan untuk kembali. Tidak ke masa lalu,
tapi ke identitas surgawimu. Beranikah kau memeluk siapa dirimu sebenarnya? Dan meski dunia mengubahmu, lukamu tak pernah menyentuh rohmu. Ia tetap murni, tetap utuh. Itulah yang kulihat saat kutatap dirimu lewat cahaya surgawi. Itulah alasan aku berbicara padamu sekarang. Karena waktunya telah tiba. Waktunya untuk kau mendengar lagi siapa dirimu menurut surga. Tak ada suara dunia yang lebih keras dari suara Tuhan yang memanggilmu. Tapi kadang kau perlu diam untuk mendengarnya. Maka di saat ini, tutup mata batinmu dan izinkan dirimu mendengar pesan yang melampaui logika. Sebab pesan para malaikat bukan untuk dimengerti, melainkan untuk diterima. Kau bukan kesalahan. Kau bukan kegagalan. Bahkan di reruntuhan harapan, para malaikat melihat potensi. Mereka melihat kebangkitan. Dan itu yang mereka bisikkan padaku, sampaikan padanya bahwa waktunya telah tiba. Maka disinilah aku, dan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih tinggi. Apa kau siap untuk membuka hati pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan? Sebab bila kau merasakan ini, maka itu karena pesan ini memang ditujukan untukmu. Ini bukan kebetulan. Ini penunjukan ilahi. Lalu, aku undur suaraku perlahan, tapi aku akan tetap dekat. Karena perjalanan ini belum selesai. Karena apa yang akan datang selanjutnya, mungkin adalah jawaban yang selama ini kau doakan dalam diam. Jika kau sudah membaca sejang ini, itu artinya hatimu telah menjawab panggilan dari surga. Maka izinkan aku, sebagai utusan cahaya, meminta satu hal kecil darimu. Periksa apakah kau sudah menuliskan namamu di tempat ini, di kanal ini, karena hanya dengan itu para malaikat bisa terus berjalan bersamamu. Ini bukan hanya tentang membaca, tapi tentang membuka pintu agar terang surgawi bisa masuk lebih dalam. Itu adalah benih kecil dari ketaatan yang membawa panen besar dari bimbingan ilahi. Kini, mari kita lanjutkan. Pernahkah kau merasa bahwa hidup terus bergerak, namun ada bagian dari dirimu yang tertinggal di suatu tempat yang tak bisa kau kunjungi lagi? Itu bukan imajinasi. Itu adalah bagian dari jiwamu yang sedang menunggu untuk kau jemput kembali. Malaikat menunjukkan tempat-tempat itu kepadaku, di mana tawa kecilmu dulu bersembunyi, di mana keberanianmu terjatuh dan belum diangkat kembali. Ada luka yang tidak pernah kau ceritakan, bahkan pada sahabat terdekatmu. Tapi langit mendengarnya. Setiap malam saat kau tak bisa tidur, ada suara lembut yang sebenarnya ingin menenangkanmu. Kau mungkin tak mendengarnya, tapi ia selalu di sana. Maka aku mohon, buka sedikit lagi ruang dalam hatimu, biarkan cahaya dari pesan ini masuk dan tinggal lebih lama. Ada bagian dari dirimu yang kau pikir telah mati. Tapi tahukah kau? Sesuatu yang mati di tangan manusia bisa dibangkitkan kembali oleh tangan Tuhan. Dan para malaikat tidak hanya menyampaikan pesan, mereka membawa nafas kehidupan. Mereka siap meniupkan kembali semangat ke dalam hatimu, seperti embusan angin lembut yang tak terlihat namun mampu menggerakkan pohon yang besar. Setiap kali kau merasa tidak cukup baik, itu karena ada standar yang ditanam dunia, bukan surga. Tapi pesan dari para malaikat datang untuk menghapus standar palsu itu. Mereka mengingatkanmu bahwa kau diciptakan bukan untuk membandingkan, tapi untuk menyinari. Dan jika kau pernah merasa kecil, justru disitulah kebesaranmu mulai terlihat oleh langit. Mereka juga menunjukkan padaku bahwa kau sering merasa bersalah hanya karena ingin memilih dirimu sendiri. Tapi sayangku, memilih dirimu tidak egois. Itu adalah bentuk dari ketaatan terhadap panggilan jiwamu. Jangan biarkan rasa bersalah itu menutupi suara rohmu. Maukah kau menerima bahwa kau layak diberi kasih tanpa syarat? Aku melihat dengan mata rohani, dan aku tahu bahwa hatimu menyimpan banyak hal yang belum disampaikan. Ada impian yang kau kubur karena dunia berkata itu mustahil. Tapi lihat, para malaikat tidak datang jika tidak ada harapan. Justru kedatangan mereka adalah tanda bahwa waktunya telah mendekat. Waktunya untuk membuka kembali kotak impian itu dan meniupkan kehidupan padanya. Mungkin kau bertanya, tapi bagaimana aku bisa kembali percaya? Itu bukan tugasmu sendiri. Kau hanya perlu membuka hati, sedikit saja. Dan biarkan kuasa dari atas yang bekerja. Seperti benih yang tumbuh hanya karena ia bersedia diam di tanah, kau pun akan bertumbuh hanya dengan membuka ruang untuk disembuhkan. Dan ingat, ketika kau membuka dirimu,
langit merespons. Tidak ada tindakan kecil yang diabaikan. Setiap air mata memiliki makna. Setiap detak jantungmu disaksikan. Bahkan saat kau merasa tak diperhatikan, ada sorotan ilahi yang tak pernah lepas dari hidupmu. Maka jangan biarkan ketidakpedulian dunia membungkam perhatian Tuhan atasmu. Aku datang bukan untuk membuatmu merasa bersalah, tapi untuk mengingatkan bahwa kau tak pernah ditinggalkan. Bahkan dalam masa terkelam, ada cahaya yang terus menyala. Tak terlihat, ya, tapi nyata. Dan hari ini, cahaya itu mengalir lewat kata-kata ini, karena kau layak diingat, dikasihi, dan dibimbing. Ada perjalanan yang disiapkan hanya untukmu, jalan yang tak bisa dijalani orang lain. Karena itu, meski orang di sekitarmu tak mengerti panggilanmu, bukan berarti panggilan itu salah. Itu hanya berarti ia lebih tinggi dari pengertian manusia. Dan ketika kau berjalan di jalan itu, malaikat akan menjaga tiap langkahmu. Ingat ketika kau dulu bermimpi besar? Dunia mungkin berkata mimpimu terlalu tinggi, tapi para malaikat berkata itu terlalu berharga untuk ditinggalkan. Maka aku diutus untuk berkata, ambil kembali keberanian itu, walau hanya sebesar benih sesawi, karena langit bisa membuatnya tumbuh menjadi gunung harapan. Ketika kau merasa tak ada yang mengulurkan tangan, jangan lupa bahwa tangan surga tak pernah tertutup. Ia hanya menunggu kau mengangkat matamu. Kau tak perlu berseru keras, bahkan bisikanmu cukup untuk mengguncang langit, jika berasal dari hati yang tulus. Maukah kau menyerahkan bisikan itu hari ini? Pesan ini mungkin terasa seperti kebetulan. Tapi sungguh, tidak ada hal yang terjadi secara acak dalam kerajaan Tuhan. Kau membaca ini karena ada sesuatu yang harus diaktifkan dalam dirimu. Ada musim baru yang ingin masuk, tapi ia menunggu pintu terbuka. Pintukah itu ada di hatimu saat ini? Malaikat memberitahuku bahwa ada sesuatu yang besar akan lahir darimu. Tapi seperti bayi dalam kandungan, ia butuh waktu, perhatian, dan kasih. Jangan terburu-buru. Jangan menilai dirimu karena belum sampai. Bahkan saat kau belum melihat hasil, prosesnya tetap suci. Kau sedang dibentuk. Tak ada goresan luka yang sia-sia. Bahkan bekas luka pun bisa jadi peta. Dan seringkali, tempat yang paling kau ingin hindari adalah tempat di mana takdirmu disimpan. Maka bila hidup membawamu berputar ke arah yang tak kau pahami, mungkin itu karena surga sedang memposisikanmu tepat di tempatmu seharusnya. Aku tahu ini banyak. Tapi aku juga tahu bahwa rohmu lebih kuat dari yang kau kira. Kau telah bertahan sejauh ini bukan tanpa alasan. Ada sesuatu dalam dirimu yang masih menyala, dan itu adalah tanda kehidupan yang tak bisa dipadamkan. Kau masih hidup karena kau masih dipakai. Saat kau merasa terlalu hancur untuk dipakai, ingat bahwa Tuhan sering memakai bejana yang retak untuk menyalurkan terang yang paling murni. Mungkin kau merasa tak layak, tapi justru karena itu kasih karunia bekerja. Dan para malaikat suka berkumpul di sekitar mereka yang hatinya terbuka, meski hancur. Ada satu kalimat lagi yang mereka bisikkan padaku, untuk kau simpan dalam hatimu malam ini, dia tidak terlambat. Dia sedang mendekat. Maka tahan sedikit lagi. Bertahan sebentar lagi. Apa kau bisa percaya bahwa jawabanmu sudah dalam perjalanan? Karena bila ya, maka kau tak membaca ini sendirian. Kau sedang dipeluk oleh surga. Dan bila hatimu mulai terbuka, maka langkah berikutnya akan mulai terasa lebih ringan. Tidak karena bebanmu hilang, tapi karena beban itu sedang dibagi dengan tangan yang lebih kuat. Maka izinkan aku bertanya, bolehkah para malaikat tetap tinggal bersamamu malam ini, dalam sunyi yang paling dalam? Jika hatimu masih bersama di sini, itu berarti kau sedang menjawab sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Maka izinkan aku mengingatkanmu dengan kasih. Periksa sekali lagi, apakah namamu sudah terdaftar di tempat ini, di kanal ini, karena hanya dengan itu para malaikat dapat terus menyampaikan bisikan dan bimbingannya. Ini adalah bentuk kecil dari iman, tapi dampaknya bisa membuka pintu langit lebih lebar dari yang pernah kau bayangkan. Tak semua orang mendengar pesan seperti ini. Hanya mereka yang jiwanya sedang dipanggil, yang merasakan getarannya. Kau bukan berada di sini karena penasaran semata, melainkan karena rohmu sedang dibangkitkan kembali dari tidur panjang. Maka bila ada sesuatu dalam dirimu yang bergetar saat membaca ini, itu adalah rohmu yang berkata, aku ingat jalan pulang. Di antara keraguanmu,
ada keinginan kecil yang belum padam. Kau mungkin menganggapnya lemah, tapi dari tempatku melihat, itu adalah titik terang. Dan terang sekecil itu, cukup bagi langit untuk menurunkan bala bantuan. Para malaikat tidak bergerak karena kau kuat, tapi karena mereka tahu waktumu telah datang. Maukah kau mengizinkan mereka menuntunmu lebih jauh lagi? Malam-malam panjangmu tidak akan sia-sia. Setiap kali kau bertanya, "Mengapa aku?" Langit menjawab dengan lembut, karena hanya kau yang membawa suara itu. Suara yang telah disiapkan untuk menjangkau orang lain yang terluka seperti dirimu. Tapi sebelum kau bisa menyembuhkan, kau akan terlebih dahulu disembuhkan oleh kasih yang tak tergoyahkan. Ada rencana surgawi yang ditanam jauh sebelum kau lahir. Dan pesan ini datang untuk membangunkannya. Aku tak datang untuk memberimu beban, tapi untuk membawakan kunci. Kunci yang bisa membuka pintu yang selama ini kau pikir sudah tertutup selamanya. Beranikah kau menyentuh kembali pintu itu, bahkan jika tanganmu gemetar? Banyak yang berjalan tanpa arah, tapi tidak denganmu. Kau sedang dipanggil ke arah tertentu. Bukan karena kau tahu semuanya, tapi karena hatimu cukup terbuka untuk mendengar. Itu saja sudah cukup. Karena Tuhan tak mencari orang sempurna, Dia mencari hati yang mau percaya, walau takut. Dan dari tempat ini, kepercayaan itu mulai dibentuk kembali. Tak ada tempat terlalu gelap untuk cahaya masuk. Bahkan di lubuk terdalam jiwamu, para malaikat tetap bisa menyusup dengan lembut. Mereka tak datang dengan suara gemuruh, tapi dengan bisikan yang menenangkan. Mereka tahu, jiwamu telah lelah berperang. Maka mereka datang bukan untuk menambah beban, mereka datang membawa pelukan surgawi. Kau tak harus mengerti segalanya sekarang. Kau hanya perlu duduk diam, dan biarkan pesan ini masuk ke bagian-bagian terdalam yang selama ini kau lindungi. Bagian yang bahkan tak pernah kau bagikan pada siapapun. Tapi aku tahu tempat itu. Karena para malaikat menunjukkan padaku, dan mereka berkata, "Kami siap menunggu sampai Dia siap membuka." Kau bukan cerita gagal. Kau adalah proses yang masih berlangsung. Seperti matahari terbit yang tak bisa dipaksakan waktunya, hidupmu juga sedang menuju terang perlahan. Setiap hal yang terasa lambat, sebenarnya sedang dibentuk dengan hati-hati. Tuhan tidak tergesa, Dia teliti, karena kau begitu bernilai. Dan jika hari ini kau merasa tidak layak, ingatlah, kasih karunia bukan untuk mereka yang layak, tapi untuk mereka yang membutuhkan. Kau tak perlu membawa persembahan besar. Hatimu yang remuk sudah cukup. Karena dari reruntuhan itulah akan lahir sesuatu yang tidak bisa digoncang dunia. Dan saat itu datang, kau akan tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Apa yang tertunda bukan berarti ditolak. Tuhan tidak lupa. Langit tidak diam. Mereka sedang mengatur setiap detil dengan ketepatan surgawi. Dan hari ini, pesan ini datang sebagai tanda bahwa waktu penantianmu sedang bergeser menuju penggenapan. Jangan biarkan keraguan menutup mata hatimu saat tanda-tanda mulai muncul. Aku melihat bahwa banyak pintu telah kau ketuk, namun tak terbuka. Tapi tahukah kau? Kadang, Tuhan menutup pintu-pintu yang salah agar kau tak teralihkan dari pintu yang benar. Dan sekarang, kau berdiri di depan pintu itu. Apakah kau mau mengetuk sekali lagi, dengan iman, bukan rasa takut? Ketika dunia menolakmu, para malaikat mendekat. Mereka tak peduli reputasi, status, atau masa lalu. Mereka hanya melihat siapa kau menurut rancangan Tuhan. Dan menurut rancangan itu, kau adalah wanita kuat, lembut, dan ditentukan untuk hal-hal besar. Beranikah kau percaya pada definisi langit tentang dirimu? Tak ada kesalahan terlalu besar yang bisa menghapus tujuanmu. Bahkan kesalahanmu telah diubah menjadi bahan pelajaran surgawi. Jangan lihat dirimu dari titik jatuhmu. Lihat dirimu dari tangan yang selalu mengangkatmu kembali. Karena tangan itu masih terulur hari ini. Terkadang, keajaiban terbesar bukanlah sesuatu yang spektakuler. Tapi keajaiban adalah saat hatimu, yang tadinya tertutup, mulai membuka kembali. Hari ini, keajaiban itu sedang terjadi. Tidak terlihat mata, tapi terasa dalam napasmu. Kau sedang dipulihkan, dan pemulihan ini datang dari sumber yang kekal. Malaikat membisikkan bahwa ada banyak wanita seperti dirimu yang sedang menunggu satu orang untuk bangkit lebih dulu. Mungkin, kau adalah orang itu. Bukan karena kau tahu caranya,
tapi karena kau cukup berani untuk berkata, "Ya Tuhan, pakailah aku." Itulah awal dari sesuatu yang dahsyat. Saat ini, segalanya mungkin belum berubah di luar. Tapi di dalam, rohmu sedang diperbarui. Dan dari dalamlah segala sesuatu akan mulai bergerak. Tak perlu terburu-buru. Biarkan tiap kata ini mengalir, menyembuhkan, mengisi ulang. Kau tidak terbengkalai. Kau sedang dibentuk. Pesan ini belum selesai. Karena Tuhan belum selesai denganmu. Masih ada bab-bab yang akan dituliskan, bersama para malaikat, bersama harapan, bersama keberanian baru. Tapi sebelum semua itu ditulis, izinkan aku bertanya, sudahkah kau mengizinkan dirimu kembali percaya? Dan jika hari ini kau mengangguk, walau perlahan, maka langit akan menulis kembali kisahmu dengan tinta baru. Bukan sebagai cerita lama yang diulang, tapi sebagai narasi baru yang hanya bisa terjadi, jika kau memilih untuk tetap membuka hati. Maka, bolehkah cahaya ini tinggal sedikit lebih lama bersamamu malam ini? Kalau kau masih bersamaku sampai di sini, itu berarti hatimu benar-benar mendengar setiap bisikan yang disampaikan. Terima kasih karena telah membuka ruang dalam dirimu untuk pesan ini, itu bukan hal kecil. Dan seandainya kata-kata tadi menyentuh sesuatu di dalam jiwamu, pastikan kau sudah terdaftar di kanal ini. Bukan hanya agar tak ketinggalan, tapi agar para malaikat bisa terus menyampaikan cahaya tepat pada waktunya. Kalau kau merasa pesan ini seperti berbicara langsung padamu, tinggalkan di komentar, "Pesan ini untukku." Aku ingin sabar siapa yang benar-benar menangkap setiap detiknya. Dan bila kau merasa hubungan ini berarti, beri tanda suka di video ini, itu membantuku sabar bahwa aku tidak berjalan sendiri. Mungkin kau tak menyadarinya, tapi keterhubungan kecil seperti ini bisa menjadi pengingat besar di hari-hari mendatang. Dan satu hal kecil, konfirmasikan pesan ini lewat angka 555. Angka itu bukan sekadar simbol, tapi penanda bahwa kau menerima dan menyambut apa yang disampaikan di sini. Tulis saja bersama komentarmu. Kalau hatimu sedang terbuka seperti sekarang, jangan berhenti di sini. Ada satu video di sini di sebelah yang menyambung dengan isi hatimu barusan. Coba klik dan lanjut bersamaku ke sana. Mungkin bagian berikutnya adalah potongan yang kau tunggu selama ini. Kita masih ada perjalanan. Dan aku akan tetap di sini, menunggu di sisi lain layar, kapanpun kau siap kembali.